Yeah, hello all. Yeah, this is Mr. Vito. Okay, so today we are going to discuss the reading comprehension session. It's about TOEFL. Okay, sekarang kita akan coba membedah ya. So the first one is general strategies. Pertama kali kita tentunya harus be familiar with the directions. Ya, so you have to comprehend the directions correctly, carefully. Ya, jadi kalau ada petunjuk ya dalam petunjuk soal itu, kamu harus baca lagi nih. Ya, misalkan di reading itu petunjuk soalnya adalah jawablah pertanyaan sesuai dengan teks terkait. Ya, nah itu harus diikuti. Do not spend too much time reading the passages. Oke, okay? Jangan menghabiskan banyak waktu hanya untuk membaca soal, ya, membaca teksnya saja. But you have to answer. Do not worry if a reading passage is on the topic that you are unfamiliar with. Jangan juga khawatir kalau misalkan teksnya itu kita banyak yang tidak tahu ya, atau tidak mudeng. Nah, so we can still answer the questions. Never leave any questions blank on your answer sheet. Jangan tinggalkan jawaban kosong ya. Jangan kosongkan jawaban, tapi kamu harus isi. Walaupun nggak tahu, ya mungkin saja bisa benar. Oke, kemudian di sini adalah skim the reading passage to determine the main idea and the overall organization of the ideas in the passage. The first one, you have to master skimming process. Jadi skimming itu adalah kita pertama kali mencari topik dan mencari main idea dalam sebuah teks. Look ahead at the questions to determine what types of questions you must answer. Kemudian setelah kita skim topiknya, kita skim main idenya, ya kita langsung beralih ke dalam pertanyaannya. Ya, jadi nggak usah kita baca bolak-balik dari awal sampai akhir dulu, tidak usah, tidak perlu ya. Tapi kita cari apa sih topiknya, apa sih main idenya. Find the section of the passage that deals with each question. Nah, kemudian kita juga harus bisa melihat ya, kira-kira pertanyaan ini ada di teks mana nih? Ya, tentunya kalau dalam TOEFL itu pasti selalu ordered questions ya. Artinya pertanyaan di nomor 1 itu ada di paragraf pertama biasanya. Ya, nomor 2 dan seterusnya itu ada di paragraf selanjutnya hingga nomor terakhir. Read the part of the passage that contains the answer carefully. Jadi bacalah dengan sesama, baca lagi dan baca lagi, ya. Karena pertanyaannya itu akan mengecoh tentunya ya. Dan juga optionnya pun mirip-mirip. Nah, itu yang jadi tantangan kita. So you have to read again, reread, ya, and repeat. Choose the best answer to each question from the 4 answer choices listed in your textbook. Ya. Terakhir adalah kita harus memilih jawaban yang paling benar. How to prepare for the reading session, ya. Nah, di dalam TOEFL ini yang pertama kita harus familiar dengan vocabulary yang ada di dalam ilmu social science, science technology, North American history, and art and biography. Nah, ini kita harus familiar banget nih teman-teman. Jadi kalau kita sering baca buku dalam bahasa Inggris, baca koran, baca news, ya itu keuntungan tersendiri. That's our own advantage. Tapi kalau misalnya kita tidak pernah membaca itu, tentunya kita harus membaca lebih lama lagi. Maka sebagai mahasiswa saya sarankan kita familiar dengan teks-teks bahasa Inggris. Kalau misalnya pun tidak tahu artinya, kita bisa mencari dalam kamus ya dan sebagainya. Itu penting banget ya teman-teman. Practice speed reading techniques such as skimming and scanning. Jadi kita harus latihan skimming dan scanning terus ya teman-teman. Nah, skimming ini tadi kita harus melihat topik dan main idea secara cepat, general information-nya secara cepat. Kemudian di scanningnya itu kita harus bisa melihat isi teksnya. Ya. Jadi detailnya apa, kalau yang skimming itu umumnya apa. Kalau yang scanning itu, for the scanning is, so we have to scan the keywords
in the specific information in the paragraphs. Nah itu. Ya. Oke. Jadi cara skimming dan scanning itu kita harus bisa cepat ya. Kita tentukan waktunya, kemudian kita baca topiknya apa ya. Terus kita baca skim dan scanning secara cepat. Oke, skimming